Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Om Ifat di channel kesayangan kita semua, channel Dapur Om Ifat. Sahabat semua, di video kali ini Om Ifat ingin berbagi tips bagaimana cara membuat nasi Hainam ya, dengan topping ayam rebus ya, dan juga telur ya yang sudah direbus. Nah, nasi Hainam ala Dapur Om Ifat ini hampir mirip dengan Singapore chicken rice yang mungkin sobat semua pernah makan di restoran, di mall ataupun di mana ya, di mana aja ya. Sekarang Om Ifat ingin berbagi tips cara simple untuk membuat nasi Hainam ala Dapur Om Ifat. Oke, sebelum kita melangkah untuk menjelaskan mengenai bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan dan bagaimana cara proses pembuatan nasi Hainam ala Dapur Om Ifat ini, sobat semua jangan lupa untuk selalu mendukung channel kesayangan kita semua ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya agar sobat semua bisa terus mengikuti update terbaru video-video dari channel Dapur Om Ifat. Oke, sobat semua, saya jelaskan mengenai bahan-bahan dan bumbu apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat nasi Hainam ala Dapur Om Ifat. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat nasi Hainam ini pertama adalah ayam kampung ya. Ayam kampung ini sudah saya bersihkan ya, sudah dipotong, kepalanya udah nggak ada lagi, kakinya udah nggak ada lagi ya kan. Nanti tinggal kita rebus ya, kita rebus dengan bawang putih ya, dan jahe. Juga nanti saya masukkan daun bawang ini ke dalam ayamnya ya. Nah, airnya nanti, air rebusannya nanti itu akan kita gunakan untuk memasak nasinya, nasi Hainamnya, dengan ditambah bumbu-bumbu yang lain. Juga nanti air rebusan ini juga sebagian kita akan gunakan untuk memasak sayurannya ya. Biasanya ada pendampingnya untuk sayur Hainam itu, untuk nasi Hainam itu ada sayurnya ya. Nanti kita gunakan juga untuk memasak sayurnya. Jadi bahan lainnya yang kita gunakan untuk rebusan selain bawang putih, jahe, dan daun bawang, juga nanti di air rebusannya kita gunakan garam dan kaldu jamur ya. Ini nanti kita rebus terlebih dahulu. Baru selanjutnya step berikutnya adalah memasak berasnya tadi, memasak nasi Hainamnya setelah air kaldu ayam tadi kita dapatkan. Nah, selanjutnya ini bawang putih juga saya akan gunakan untuk membuat minyak bawang ya, untuk mengharumkan. Nanti kita tambah setelah kita sajikan, kita akan tuangkan nanti minyak bawang putihnya itu agar nasi Hainamnya berasa harum ya. Nah, saya gunakan di sini sayur pokcai ya, atau sobat juga bisa gunakan sayur lain, misalnya caisim ya, atau sawi putih ya. Jadi tergantung dengan selera. Nah, di sini saya gunakan sayur pokcai ya. Kemudian telur rebus untuk toppingnya, dan untuk bumbu nasi Hainamnya nanti saya akan gunakan lada. Kemudian di sini ada saus hoisin ya. Saus hoisin ini bisa sobat semua juga bisa beli di mall atau di supermarket juga ada dijual. Nah, kita nanti akan campurkan, karena kental, kita campurkan dengan air, kita didihkan ya untuk sebagai saus nanti ayam, untuk ayam rebusnya juga. Kemudian di sini kita gunakan minyak wijen ya, kita sedikit aja minyak wijennya, mungkin 1 sendok makan aja. Dan saus tiram ya, juga nggak terlalu banyak, kita gunakan sekitar 1 sendok makan aja. Nah, di sini Om Ifat juga gunakan angciu ya, atau beras untuk masak, arak untuk masak ya, arak beras untuk masak. Tapi sobat semua juga bisa, kalau misalkan tidak suka dengan angciu ya, bisa tidak digunakan, tetapi lebih harum sebenarnya digunakan angciu ya. Ini untuk menambah harumnya. Nah, minyak goreng untuk menumisnya. Jadi ini saja bahan-bahan yang saya gunakan untuk memasak nasi Hainam ala Dapur Om Ifat.
Dan sobat semua juga bisa melihat bumbu dan bahan-bahan ini ya di layar display berikut ini. Nah, sekarang saya akan proses untuk rebus ayamnya dulu ya. Nah, di sini saya gunakan tadi bumbu bawang putih ya. Saya gunakan 5 siung bawang putih. Nanti saya akan geprek bawang putih ini ya untuk dimasukkan ke dalam ayamnya ini. Nah, juga jahe ya. Jahe ini saya iris dulu ya. Supaya harum ya sobat semua. Jadi kalau namanya masakan Chinese food, ini kan salah satu masakan Chinese food ya. Ini identik dengan biasanya bawang putih dengan jahe ya sobat semua ya. Saya iris tipis gini aja. Dan bawang putihnya saya geprek ini aja supaya dia mengeluarkan harum ya. Aroma harum dan juga enak. Untuk kaldu nanti dibikin untuk kaldu ayamnya yang akan nanti kita masak nasi ya. Nah, saya masukkan jahe dan bawang putihnya ke dalam ini ya. Nanti kita rebus. Jadi ini nasi Hoi Nam ala dapur Ifat ya. Jadi macam-macam mungkin sobat semua caranya berbeda-beda, tapi ala dapur Ifat seperti ini. Dan ini sudah sering Ifat masak ya untuk hidangan keluarga dan rasanya sangat enak ya. Makanya Ifat kasih tip cara membuat ala dapur Ifat supaya bisa merasakan bagaimana enaknya nasi Hoi Nam ala dapur Ifat ini. Oke, sekarang kita rebus dulu ya sobat semua. Sekarang kita proses untuk merebus ayamnya. Saya sudah masukkan air. Ini kira-kira sekitar 1,5 liter lah airnya. Saya gunakan air agak banyak ya, karena nanti air ini akan saya gunakan sebagai kaldu ayam ya, untuk campuran di masak nasi Hoi Namnya, juga nanti di sayurannya ya. Nah, saya tambahkan garam dan kaldu jamur ya di sini. Kemudian tadi ayam yang sudah saya masukkan dengan bawang putih, ya, jahe dan daun bawang, kita masukkan aja dulu di sini ya. Nanti tunggu matang airnya, nanti kita gunakan untuk rebusan, untuk memasak nasi ya. Oke, kita tunggu sampai matang ya sobat. Ya, sekarang sambil menunggu ayamnya tadi direbus, saya akan proses untuk membuat minyak bawang putih ya. Nah, ini saya akan gunakan alat ini supaya lebih halus ya. Cuman karena alatnya kecil, seperti biasa saya potong iris-iris dulu. Jadi kita gunakan minyak bawang ini untuk harum ya, untuk bikin aroma harum di nasi Hoi Namnya. Kalau misalkan sobat semua tidak ada untuk alat press seperti ini bisa juga dicacah dengan pisau ya, dicop ya. Oke, ini sudah bawang putihnya sudah dihaluskan, tinggal nanti kita goreng ini ya. Oke, sekarang kita proses untuk menggoreng atau membuat minyak bawang putihnya ya. Ini saya gunakan agak lumayan banyak dikit ya minyaknya, karena nanti minyak ini akan kita gunakan juga untuk campuran di nasinya ya, nasi Hoi Namnya. Tunggu sampai panas baru kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi.
Nah, ini minyaknya sudah panas, kita masukkan aja bawang putih. Kita tumis sampai kuning ya. Dan mengeluarkan aroma harum. Nah, ini sudah kuning ya, sudah harum. Saya matikan dulu apinya, api kompornya. Ini sudah siap. Oke, ini sudah jadi. Saya tuangkan dulu di sini. Ya, ini namanya minyak bawang putih ya. Harum sekali sobat semua. Nah, ini rebusan ayamnya sudah matang ya, sobat semua, pastikan sudah matang. Ini sudah cukup lama saya rebus. Ini saya angkat ayamnya. Nah, airnya nanti saya gunakan untuk masak nasi ya, sobat semua. Ini kaldu ayam ini ya. Oke, saya matikan. Nah, sekarang saya mau proses untuk masak nasinya, nasi Hoinamnya ya. Saya tumis jahe ya supaya harum, sedikit aja jahe ya. Tadi saya lupa untuk menjelaskan di awal tadi ya. Ini boleh juga kalau sobat semua nggak suka dengan jahe misalkan ya, nggak apa-apa tanpa jahe karena sudah ada di kaldu ayamnya tadi ya, irisannya. Ini saya supaya harum aja, ditumis kuning. Baru nanti kita tuangkan kaldu ayamnya. Nah, kalau mau dikasih bawang putih yang tadi sudah saya goreng tadi juga enggak apa-apa. Nah, ini kaldu jamur, kaldu ayam. Yang tadi ya, bekas rebusan ayam tadi. Ini lada ya, tambahkan lada. Kemudian minyak wijennya 1 sendok makan aja. Kemudian saus tiram. Ini 1 sendok makan aja, sedikit aja. Ini untuk campuran di berasnya nanti ya, untuk kita masak nasi Hoinamnya. Nah, nanti kita kukus di rice cooker ya, sobat semua ya. Bisa juga kalau misalkan sobat mau di aron langsung ya, di wajan ini, atau bisa di rice cooker. Jadi saya menggunakan rice cooker nanti. Oke, sekarang kita masak nasinya ya, nasi Hoinamnya di rice cooker ya. Ini sekitar beras setengah kilo atau 500 gram ya. Sudah saya cuci bersih ya tadi berasnya. Nah, ini tadi kaldu ayamnya kita tuangkan aja di sini yang sudah dikasih bumbu ya. Nah ya, sekarang kita masak dengan rice cooker. Nah, ini ayam yang tadi sudah saya rebus ya, sudah matang, tinggal saya potong. Sambil nunggu nasinya matang juga, tadi kan sudah dimasak di rice cooker ya. Sekarang saya potong dulu untuk ayamnya. Oke. Nah, ini sudah lembut sekali ayamnya ini. Jadi ini yang oke, ini pahanya. Jadi kalau kita potong gini aja. Nah, ini tadi ayamnya sudah saya potong-potong. Sekarang proses berikutnya adalah
membuat sup sayurnya ya, sup sayurnya dengan kaldu ayam yang tadi ya, untuk bekas rebusan tadi ya, untuk rebusan ayamnya. Ini kita masak sup sayurnya ya, untuk menemani makan nasi Hainamnya nanti. Oke, nah sekarang saya mau buat untuk sup sayurnya. Ini sudah saya masukkan kaldu ayamnya tadi ya, kaldu ayam bekas rebusan tadi. Saya tunggu mendidih ya. Sudah saya nyalakan api kompornya, tunggu ini mendidih. Tinggal kita masukkan sayur pokcai yang tadi sudah diiris ya. Kalau nanti kita tes rasanya apakah sudah cukup asin, karena tadi di kaldu ayam ini sudah ada garam dan kaldu jamurnya juga. Kalau sudah cukup rasanya, jadi kita tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Kalau belum cukup asin, kita tambahkan sedikit garam. Ini kaldunya sudah mendidih ya. Saya masukkan sayur pokcainya tadi. Ini nggak usah lama-lama, tunggu mendidih, jangan sampai terlalu layu sekali ya. Sudah bisa kita angkat. Caisim ya, sobat semua ya, atau sawi putih. Ini tadi saya udah cicipin ya rasanya, karena tadi waktu merebus ayam ya, di kaldu ayamnya ini sudah ada garam dan kaldu jamurnya. Ini saya ada pas ini rasanya. Ini tidak perlu lagi kita tambah garam ataupun kaldu jamur. Oke, saya matikan api kompornya. Ini sudah siap untuk kita hidangkan bersamaan dengan nasi Hainamnya. Nah, sekarang saya akan buat saus hoisinnya. Artinya bukan saya membuat ya, ini saya tambahkan dengan kaldu ayam untuk mengencerkannya. Jadi saya beli jadi sausnya yang seperti ini ya. Ya. Nah, ini sudah saya tuangkan di sini tadi, kental kan? Saya tuangkan sedikit kaldu ayamnya ya, itu tadi ya. Oke, ini sudah kental ya. Saya matikan aja api kompornya. Ini saus hoisinnya ya, untuk cocolan ayam rebus Hainamnya nanti. Oke, nah, sobat semua, nasi Hainamnya sudah matang ya. Ini, jadi udah nggak nyala lagi di sini, nyalanya di sini. Sekarang saya mau tambahkan angciunya ya. Kita aduk dulu ya. Ini ya sudah matang ya sobat semua ya. Nah, supaya harum, saya biasanya tambahkan ya sekitar segitu. Tadi kebanyakan ya sobat semua, tuang harusnya sekitar 2 sendok cukup lah ya. Tapi tadi mungkin sekitar 3 sendok, nggak apa-apa. Diaduk. Nah, sobat semua, Hainam chicken rice-nya atau nasi Hainam ala dapur Om Ifat ini sudah selesai Om Ifat masak ya. Jadi komplit di sini. Ini sudah saya potong-potong ayam rebusnya, ini bagian dada, ini nasi Hainamnya. Toppingnya saya gunakan telur ya, telur rebus, timun dan tomat. Di sini yang porsi berikutnya ini 2 porsi ya sobat semua. Ada yang bagian paha ya, komplit. Nah, untuk pendampingnya ini ada sup sayur ya. Tadi saya gunakan sup sayur pokcai ya. Kemudian ini saus hoisinnya ya. Ini saus cabai. Jadi
Jadi kita bisa komplit ini, sudah bisa untuk disantap ya. Nah, sobat semua ya, silakan kalau sobat semua berminat untuk mengikuti resep yang Om Ifat sampaikan di sini ya. Mudah-mudahan resep nasi Hoinam ala dapur Om Ifat ini rasanya enak dan disukai sama sobat semua di rumah. Dan sobat semua, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel kesayangan kita semua dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya agar sobat semua bisa terus mengikuti update terbaru video-video dari channel Dapur Om Ifat. Oke, sobat semua, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.